Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelum kalian tonton video ini, yang belum subscribe diharapkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk like dan komen. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum semuanya. Di sini di video kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sivana Intan Fazila dari mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal, dan saya dari Prodi Farmasi semester 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi manusia, tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerang zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Dan di sini saya juga akan menjelaskan bagian-bagian sistem perkemihan. Bagian-bagian sistem perkemihan yang terdiri dari 1 ada ginjal, kedua ada uretra, dan ketiga ada kandung kemih, dan keempat ada uretra. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang ginjal karena ginjal juga termasuk dalam sistem perkemihan. Untuk ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra thoracoilis ke-12 sampai vertebra lubalis ke-3. Bentuk ginjal seperti biji kacang, seperti ini. Seperti biji kacang, ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lebus hepatis dexter yang besar. Fungsi ginjal yaitu yang pertama, memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Dan yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Dan yang ketiga, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinir, dan amoniak. Untuk struktur ginjal, bagian luar ginjal disebut korteks. Di sini tepatnya. Dan bagian lebih dalam disebut medula. Dan di sini tempat medula. Dan yang ketiga, bagian dalam yaitu pelvis. Di sini. Dan yang terakhir, ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Ini adalah kapsula. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang ureter. Ureter ada di bagian sini. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya 25 sampai 30 cm dengan penumpang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari 1 dinding luar jaringan ikal yaitu jaringan fibrosa, dan kedua lapisan tengah lapisan otot polos, dan yang ketiga lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Dan selanjutnya yaitu untuk
vesika urinaria atau kandung kemih. Ini adalah kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Ini dia. Letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Ini ya. Dan dinding kandung kemih terdiri dari 1. Lapisan sebelah luar peritoneum dan 2. Tunica muscularis lapisan berotot dan 3. Tunica submucosa. 4. Lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang uretra. Selanjutnya yaitu uretra. Ini adalah gambaran tentang selanjutnya yaitu uretra. Ini dia uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm. Terdiri dari uretra paris prostatica, uretra paris spongiosa. Uretra pada wanita panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm. Taylor 3,5 cm. Lewis. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Dinding uretra terdiri dari 3 lapisan. 1. Lapisan otot polos, 2. Lapisan submukosa, dan 3. Lapisan mukosa. Dan yang terakhir adalah kandung kemih. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susunan sistem perkemihan. Sistem perkemihan yaitu dua ginjal yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, dan 1 vesika urinaria (VU) tempat urin dikumpulkan. Disinilah tempat urin dikumpulkan yaitu di vesika urinaria atau kandung kemih. Dan setelah itu 1 uretra yaitu urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Jadi untuk sistem perkemihan itu pertama dari ginjal, dihasilkan dari ginjal, lalu disalurkan dari uretra, kemudian ke kandung kemih, yaitu dikumpulkan urinnya, baru dikeluarkan melalui uretra. Nah, disitulah sistem perkemihan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap pembentukan urin. Tahap pembentukan urin yaitu melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada proses filtrasi di glomerulus, dan kedua ada proses reabsorpsi, dan ketiga ada proses sekresi. Yang pertama yaitu proses filtrasi di glomerulus. Terjadi penyaringan darah yang seling adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang terseling ditampung oleh Symphybomen yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain.
diteruskan ke tubulus ginjal. Cairan yang disaring disebut filtrat glomerulus. Dan yang kedua ada proses reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Proses terjadi secara pasif di tubulus proksimal, dan sedangkan di tubulus distal terjadi penyerapan sodium dan ion bikarbonat bila diperlukan tubuh. Penyerapan itu secara aktif, jadi beda ya antara itu. Dan yang ketiga ada proses sekresi. Proses ini sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialihkan ke papilla renalis dan diteruskan dikeluarkan. Nah, itulah tahapan pembentukan urin. Jadi sekian tentang penjelasan tentang anatomi fisiologi manusia, yaitu tentang sistem perkemihan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan setelah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share, dan like. Intinya harus subscribe ya. Yang belum subscribe harus subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.